Tidak kita mulai. Anak ibu dengar, kalau kalian berbicara tidak kita mulai upacaranya. Lapor. Ya, siap. Gerak. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Langkah tegak maju. Jalan. Balik kanan jalan di tempat. Gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Buka formasi. Jalan. Henti. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah menolong kita, terutama pahlawan di bidang pendidikan, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mengingat cipta, mulai. Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ikrar Pelajar Indonesia SD Negeri 188 Pekanbaru. Diikuti oleh seluruh peserta upacara. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya
Indonesia. Kami pelajar Indonesia. Berikhram. 1. Belajar dengan baik. 2. Hormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. 5. Mencintai tanah air Indonesia. Amanat pembina upacara pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Barisan diistilahkan. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Upacara Bendera Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, mari kita bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur, alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak Ibu pelajar di seluruh Indonesia, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuhkan fitrah, kodrat alamiah manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan fondasi nilai pendidikan dengan sistem emong, asal, ilmu, asi, kasih sayang, dan asuh, pendampingan, pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak,
peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan adalah proses menumbuhkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri. Sesuai dengan cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, kuat, tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaikilah pendidikannya. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Kemudian digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman, sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan belajar. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan. Agen perubahan pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru yang belum berpendidikan diploma atau S1 melalui program rekognisi pembelajaran atau kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi. Selain itu, mengetahui kemampuan akademik secara individual dan kelembagaan melalui ujian ataupun PKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik, dan faktor penambah lainnya dibukakan kesempatan melalui sekolah atau pembelajaran jarak jauh, komunitas belajar, sekolah terbuka, dan lain-lainnya. Bapak Ibu para pelajar dan insan pendidikan yang budiman, dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan melaksanakan tanpa 3M, mindset atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya ini, semua kebijakan itu hanya akan terhenti sebagai program dan formalitas sekedar, tandai dengan capaian angka-angka kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026.
mari berkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Ini pidato Menteri Pendidikan pada kesempatan peringatan 2 Mei. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Menyanyikan lagu wajib nasional dan rukun samara. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini, kami mendengar besar-besar ucapan Dewan Pengarah sebagai pelopor pendidikan nasional. Muliakanlah beliau di sisimu dan berilah semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertengkaran. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan namamu karena hanya kepadamu satu-satunya kami memanjatkan doa. Karena itu ya Allah, terimalah kehadiran kami pada upacara bendera pagi ini dengan sifatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan iman dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta berikanlah kekuatan iman kepada pemimpin kami. Ya Allah, lindungilah kami dari segala mara bahaya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri. Ya Allah, Engkau yang maha pemurah, pengasih, penyayang, dan terimalah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Gerak. Pembina upacara diperkenankan kembali ke tempat. Wajahnya. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Memang sungguh seperti wajah aku. Nyanyi tuh. Yang karaoke suruh nyanyi. Pembina upacara beserta majelis guru diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara diperkenankan meninggalkan tempat upacara.